Takut pada dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Hiruk pikuk ramai kotamu, tak kemana-mana. Semakin kau cari, semakin kau kehilangan. Apakah kau takut pada derasnya hujan, terhadap badai yang akan selalu di sana? Hiruk pikuk ramai kotamu, tak kemana-mana. Semakin kau cari, semakin kau kehilangan. Yang kau tahu, semua hanya di pandangan matamu. Yang kau rasa tak sampai seburuk pikiranmu. Yang kau tahu, semua hanya di pandangan matamu. Yang kau rasa, semakin kau cari, semakin kau kehilangan. Terang Tuhan kalahkan kegelapan. Yang terikat pasti dibebaskan. Anugerahnya telah dilimpahkan. Ku percaya pasti dibebaskan. Bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Bukan aku lagi, bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas.
Inspiration Youth. Inspiration for for everyone. Wow, ramai sekali hari ini. Ramai banget ya. Yes, betul banget. Dan kita mau menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali hadir atau yang minggu lalu udah datang terus datang lagi atau datang yang lagi. udah lama-lama baru Iya, datang boleh. lagi. Boleh langsung? Yes, boleh langsung memberikan diri kalian ke nomor WhatsApp di 0858 dengan format baru spasi nama, spasi tempat, tanggal lahir. Iya, bener Buat teman-teman mending memberikan data diri kalian karena kalian bakal dapat merchandise Dapat menarik. apa, Ci? Dapat temen. Oh, dapat teman terus? Yes, dapat merchandise menarik pastinya. Waduh, Yes. menarik banget ya. Yes, Baik jadi banget ya. kita tunggu data diri kalian. Oke, dan BTW nih, kamu kemarin lihat gak sih di Twitter tuh antusiasmenya para believers nih war tiket Iya, sampai konsernya. sepanang banget pegangin HP-nya gitu sih. Betul. Nggak lepas banget Bener, ya. sampai katanya itu pada nggak bisa tidur gitu Iya, loh. iya, sampai waduh ya ampun, Duh, langsung gimana? pada protes di sosmed gitu Betul. ya. Saking antusiasnya nih Bener. mereka kayak Bahkan sampai gimana nih aku trending. harus dapet kayak gitu Yes, ya. sampai trending beberapa hari tuh Iya, ya di Twitter bener, ya. bener, bener. Nah, Nah nggak lupa juga nih, buat kita kan bisa antusias buat dapetin tiket Justin Bieber Yes. nih. Nah kita juga harus bisa antusias dong buat dapetin hadiratnya Tuhan. Kita Yes, cari bener Tuhan banget. bareng-bareng Bener ya. banget. Nah lewat itu kita bisa dapat komunitas ya Ci ya. Kita, ada apa nih komunitas di kita kita, punya nih? Velas, kita punya teman-teman yang bisa kita ajak sharing ya Betul. Ci ya. Bisa kita ajak nge-game bareng mungkin ya. Bener atau kita cerita-cerita gitu atau bisa kita ajakin pokoknya seru-seruan bareng deh. Pokoknya mantep Berbagi banget ya. pengalaman kita ya. Yes, benar banget. Dan kita juga punya komunitas lain namanya MET ini. Ini one on one mentoring yang dimana kita tuh bisa saling lebih dekat. Kalau bahasa gaulnya tuh Like a bestie. bestie Yes, ya, benar bestie. banget. Kalau komunitas Velas itu komunitas besar. Nah, Oh, kalau besar, kalau MET itu yang bestie bestie. nih. Nah, Kayak kita berdua gini bestie gitu ya. nah kalau bestie kan basic kita ceritanya lebih deep ini, lebih Iya, sering deep lebih- talk. Oh iya dong. Iya. Sampai sleep call cerita berjam-jam benar nggak banget. kerasa banget ya. Nah, Ci, ya. dan kita juga punya komunitas lain yaitu Ministry, ministry. ya. Setelah kita join komunitas di Velas, Velas, di di MET, MET. kita juga perlu join di ministry. Kita mengundang buat teman-teman yang punya talenta yang luar biasa yang udah Tuhan kasih buat join di ministry. Kita punya banyak banget Banyak ministry. banget ya. Pasti kalian punya salah satu dari itu Yes, ya. bener Nggak mungkin banget. enggak dong ya. Bener banget, ada praise and worship, media, usher, terus ada MC, ada dance dan macam-macam Iya. nih. Nah nggak lupa juga kita lagi ada open recruitment Usher nih teman-teman. Usher tuh yang biasanya di depan atau yang di bawah Betul. kayak gitu ya. Kalian bisa langsung menghubungi di kontak person yang tersedia di Melisa 082 138 149 383. Yes, benar banget nih. Dan kita juga punya salah satu project ini yang Iya, teman-teman- menarik banget ya. benar yang banget. Baru Ada- launching ya. Yes, benar banget. Ada IK Mission Project Evar Komas dengan tema Resik-Resik Kuto yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 April 2022 di Jalan Gajah Mada. Buat teman-teman yang tertarik nih buat ikut project ini, kalian bisa mengkontak Josie di 0821 3894 0297. Maksimal pendaftaran di hari apa ini? Tanggal 7 itu hari Kamis ya kalau salah. Kamis. Tanggal 7 April 2022. Kita ajak buat teman-teman untuk kita bersih-bersih bareng, Iya, kita bersih-bersih. berkegiatan bareng. Bawa sapu, bawa pel gitu ya berarti. Betul banget. Jadi kita tunggu kehadiran kalian di IK Mission Project kali ini. Iya. Nggak lupa juga buat kalian yang mau kepo ini kegiatan kita tuh ngapain aja sih? Kalian bisa di atau kalian mau daftar pelayanan juga kalian bisa di www.gbtkosmg.org atau kalian bisa download aplikasi namanya My GBTKOO dan juga yang biasa kalian saksiin ya Betul. YouTube pasti kalian kalau boring juga dengerin lagu di Generasi Inspirasi. Nggak lupa juga di Instagram kita seputar informasi ada di situ semua di @aiken.youthextin dan @aiken.yangadat. Oke, kita akan
akan untuk persembahan nih. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa langsung memberikan secara tunai maupun secara non tunai ya melalui QR BCA, OVO HP maaf, OVO, maksudnya GoPay OVO ataupun GoPay. Iya, bisa langsung scan di papan tulis depan di sebelah kiri ya. Benar banget. Nah, nggak lupa juga kita tetap ada program ACA nih teman-teman. Yes. Yang pertama ada dari Yolanda Gama 1. Dia mengambil dari Yeremia 31 ayat 25. Saat kita sadar bahwa kita lelah dan lemah, datang ke hadirat Allah akan membawa ketenangan bagi jiwa dan roh kita. Akan ada kekuatan baru di tengah masalah. Wah, luar biasa banget ya Luar sharingnya biasa ya. banget ya. Nah, nggak lupa juga ada satu lagi dari Yovita Kiti Velas, aduh dari Velas aku nih. Dapat di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Nabi Habakuk mengajarkan kita untuk tetap memilih sukacita dan tetap bersorak-sorai memuji nama Tuhan di luar keadaan apapun yang sedang terjadi di kehidupan kita. Meskipun terkadang kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, kita dapat selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah dari rencana-rencana kita. Luar Waduh, biasa. Iya, kayak antusias kita mencari Tuhan tadi ya, Cik. Betul ya? banget. Nah, kita mau mengingatkan buat teman-teman untuk tetap menggunakan maskernya, tetap menjaga jarak, jangan menggeser kursi dan menunggu arahan dari MC untuk pulang nanti. Ya. Iya. Mari Mari teman-teman teman-teman. kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami boleh beribadah di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena kami ingin antusias mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang buka hati telinga kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami berikan, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Icon Youth. Saya undang kita semua berdiri sama-sama. Biar kita punya satu kerinduan yang sama untuk menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, angkat suaramu dan sembah Dia. Lain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kita mau katakan lebih lagi, selain Engkau Tuhan tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Dan sekalipun dagingku lenyap Tuhan, hatiku lelah tak berdaya Tuhan. Hatiku lelah tak berdaya. Katakan sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
satu di hatiku. Haleluya, hanya Engkau Allah kami yang kami sembah. Selain Kau tiada yang lain kami sembah. Sekalipun hatiku dan dagingku lenyap, Kau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, tiada yang perkasa. Ku sanjung tinggi hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi sama-sama katakan, ku sembah Engkau Tuhan, yes. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tiada yang lain, yes Tuhan. Lebih lagi katakan namamu deh. Ku sembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, kami mau sembah karena kami cinta Engkau Tuhan, karena kami rindu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku.
Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you, Lord. I love you. All of my hope is in you. Say Jesus Christ. Jesus Christ, take my life, take all of me. Yes Tuhan, yes Tuhan. Mungkin dalam keadaan senang, dalam keadaan apa yang kamu senang, apa yang kamu inginkan itu kamu dapatkan, itu gampang untuk menyembah Tuhan. Tapi ketika masalah datang, ketika semua orang gak ada yang suka denganmu, ketika masalah itu begitu berat buat kamu, apakah engkau masih mengatakan bahwa aku cinta engkau Tuhan? Ketika Tuhan izinkan terjadi masalah yang begitu besar dalam kehidupanmu, bahkan semua yang berharga dalam kehidupanmu diambil sama Tuhan, apakah kamu masih bisa mengatakan bahwa I love you Lord, I love you, I love you, yes. I love you. All of my hope is in you. Tapi Tuhan mau apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, katakan I love you Lord. Taruh semua harapanmu dalam tangannya. Take all of me. Tuhan rindu engkau katakan I love you. I love you. All of my hope is in you. All of my hope is in you. Yeah. Jesus Christ, take my life. Izinkan Tuhan ambil semua hidupmu. Serahkan seluruh hidupmu sama Tuhan. Yeah. I love you, I love you Lord. Jesus Christ, Jesus Christ, take my life, take all. Sekali lagi sama-sama katakan I love you Jesus. I love you. All of my hope is in. All of my hope is in you, Jesus. Jesus Christ, take my life, take all of me. Jesus Christ, take my life, take all of me. Jesus Christ, take my life, take all of me. Jesus Christ, Jesus Christ. Take all of me, take all of me, haleluya, yes Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau terus belajar untuk berserah. Belajar untuk terus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk boleh mengenal bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan membuat kami rindu, membuat kami mau Tuhan untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan izinkan kami semua Tuhan untuk melembutkan hati kami, merendahkan hati kami, untuk boleh mendengar firman-Mu, untuk boleh mengerti apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan inginkan untuk kami.
Kami belajar untuk boleh membuka pikiran kami, membuka hati kami Tuhan. Biar Tuhan yang juga akan berkati, Tuhan yang akan berkati hamba-Mu yang akan bawakan firman Tuhan. Tuhan yang urapi di mereka, Ko Yogi yang akan bawakan firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Cik. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Kita masuk di bulan yang baru, bulan April. Dan bulan ini kita juga akan merayakan Paskah. Untuk tema pertama di minggu ini di bulan April adalah Jesus and the Cross. Yesus dan salib, dan tema besar di bulan ini adalah victory. Kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan dalam hidup kita, victory. Kemenangan dalam hidup kita tetapi bukan dengan cara dunia. Dan kemenangan di sudut pandang Allah atau perspektif Tuhan itu sangat berbeda dengan kemenangan yang dari dunia ini. Yesus dan salibnya adalah kekuatan dan kemenangan buat kehidupan kita. Yesus mengajar kita tentang jalan salib, dan itu merupakan jalan yang berkebalikan dengan jalan dunia. Kalau kita adalah murid Kristus, maka kita harus mengikuti jalan salib ini seperti yang Yesus ajarkan. Dan ternyata walaupun berbeda dari sudut pandang dunia, selama kita mengikut Kristus di dunia ini, dan kita akan dilatih terus untuk mengikuti jalan salib ini yang berkebalikan dengan sudut pandang dunia tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, tentang popularitas, tentang penghargaan dunia ini. Dan Yesus mengajarkan sesuatu yang berkebalikan dari apa yang dunia ini tawarkan. Maka buat kita sebagai murid Kristus, kita disciple, kita murid Kristus, maka kita harus belajar apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya, yang dia hidupi, yaitu jalan salib itu. Kita buka ayatnya di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Yesus menghidupi jalan salibnya, dia lahir untuk mati. Dan dia memberikan keteladanan buat kita. Dan itu adalah kekuatan buat kita ternyata. Jalan salib itu adalah kekuatan buat kita. Matius 10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya, ini untuk semua kita sebagai murid Kristus. Kita adalah murid Kristus, kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kita belajar mengikuti cara hidup keteladanannya. Dan Yesus sendiri berkata bahwa barang siapa tidak memikul salibnya, jadi selain Yesus yang memikul salibnya, kita sebagai murid Kristus juga harus memikul salib kita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi memikul salib dan mengikut Tuhan itu adalah sebuah kesamaan. Kalau kita mau mengikut Kristus, kita harus belajar memikul salib. Kalau kita mau mengikut Yesus, kita berkata bahwa kita beriman kepada Kristus, kita harus mau memikul salib. Kalau kita tidak mau, Yesus berkata, kamu tidak layak. Arti lainnya adalah kamu gak punya bobot atau kamu gak punya kualitas sebagai murid. Kamu gak punya having weight, kamu gak punya kualitas untuk menjadi murid Kristus. Kalau kita mau jadi orang percaya yang berkualitas, belajar memikul salib dan mengikut Kristus. Apa yang dia teladankan dalam sikap dan perbuatan di dalam hati kita. Kita harus mengikuti cara hidupnya. Masih di ayat Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa yang dimaksudkan? Waktu kita belajar mengikut Kristus, Tuhan mau kita belajar nyawa itu selain kehidupan, juga memiliki arti yaitu desire atau keinginan. Tidak semua kita dipanggil menjadi seorang martir secara fisik. Martir secara fisik artinya kita tidak hidup di negara dengan tingkat teroris yang tinggi. Memang Indonesia cukup lumayan. Tapi jauh lebih tinggi di negara-negara lain. Misalnya di Timur Tengah atau di negara-negara yang penuh dengan peperangan. Terornya di sana lebih tinggi intensitasnya. Hari ini kita masih bisa beribadah dengan bebas. Teman-teman masih bisa duduk dengan nyaman. Bisa beribadah hari ini mendengarkan firman. Ada di tempat-tempat tertentu orang-orang Kristen teraniaya secara fisiknya. Nah, walaupun tidak teraniaya secara fisik mungkin buat kita,
Tetapi esensinya kita juga pasti ketika mengikut Kristus kita akan teraniaya oleh sebab kebenaran. Karena kamu mengikut Kristus untuk kepentingan nama Yesus, untuk Kristus dan kebenarannya. Waktu kita setia belajar, setia mengikuti jalan salib itu, kita akan teraniaya. Mungkin tidak secara fisik tapi secara jiwa. Misalnya dibully, misalnya mendapat penghinaan, cemoohan, atau tidak mendapat pengakuan, atau dikucilkan, atau mendapat diskriminasi dan lain sebagainya. Itu konsekuensi kita dari mengikut Kristus. Tapi Tuhan berkitab ini, kalau kamu tidak mau kehilangan nyawamu, atau kata lainnya, kamu tidak mau kehilangan kesenanganmu itu, desire atau hasrat dagingmu. Dunia ini bicara apa sih? Bicara soal pride, penghormatan, penghargaan. Kalau kamu tidak rela kehilangan itu, Amplified Bible mengatakan kalau kamu tidak rela kehilangan sesuatu yang lebih rendah, lower life, untuk mendapatkan the higher life, kamu tidak layak mengikut Kristus. Maka kita harus belajar mulai hari ini teman-teman mengubah cara kita melihat hidup ini. Kalau dunia memberikan penghargaan, dunia ini melihat sesuatu yang berbeda tentang kesuksesan, tentang keberhasilan kehidupan, Kristus mengajarkan yang berkebalikan. Kesuksesan, penghargaan, barang-barang branded yang bisa kita pakai, kemewahan dunia, itu yang dunia ingin tunjukkan dengan semua kenikmatan dunia ini. Tapi Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Dan kalau kita tidak mau kehilangan keinginan itu, belajar mengikut Kristus, kita harus belajar dari hal yang paling simpel adalah belajar kehilangan kesenangan kita secara pribadi. Demi kebenaran atau demi Kristus. Misalkan kalau di rumah kita yang punya adik misalnya. Kadang-kadang sama orang tua karena kita yang lebih dewasa atau yang lebih tua usianya dianggap lebih dewasa. Kadang-kadang orang tua kita menuntut kita atau menyalahkan kita. Padahal mungkin adik kita yang salah, contoh. Itu contoh real yang kita bisa hadapi di keseharian kita, bahwa kita bisa menanggung itu. Lalu apa respon kita? Kalau kita mau mengikuti jalan salib, kita harus belajar menerima, sabar, menanggung itu. Itu yang namanya menderita karena Kristus. Itu yang namanya menderita karena kebenaran. Tapi reaksi dunia atau kedagingan kita akan pengen untuk membalas. Membela diri dalam proporsi tertentu, oke. Berikan penjelasan ke orang tua kita dan lain sebagainya dengan cara yang baik dan tetap respect dan menghormati mereka. Atau misalnya kita nggak setuju dengan orang tua kita misalkan, atau dengan teman kita. Contoh misalkan dengan orang tua kita bisa sampaikan. Bukan berarti tidak boleh berargumen atau mengungkapkan pendapat. Tapi kadang kalau kita mendapat perlakuan yang kita merasa tidak adil atau kurang adil, itu contoh aja. Kita bisa menghadapi di sekolah, di keluarga, dan dimanapun. Dan Tuhan mau kita mengikuti jalan salib itu. Jangan pertahankan keinginan duniawimu. Relakan, lepaskan. Kalau itu berkaitan dengan pride kita, ego kita, belajar melepaskan ego itu. Memang sakit buat daging kita. Memang sakit buat ego kita. Aku gak dihargai, aku gak dianggap nih. Sama keluarga misalkan, sama teman gereja bahkan, mungkin sama pemimpin gereja bahkan. Lepaskan, relakan. Dan janji Tuhan kamu akan mendapatkan yang jauh lebih dari itu. Itulah jalan salib kita. Dan salib itu adalah hikmat Allah. Salib itu adalah wisdom. Kita baca di 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-2. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, ini sangat powerful sekali. 1 Korintus 2 ayat yang kedua dulu. Naik dulu ke ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat 5.
dengan demonstrasi kuasa Roh Kudus. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Yesus dan salibnya. Ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang atau dewasa, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Waktu kita belajar mengikut Kristus, Roh Kudus akan mengajar kita hikmat yang berkebalikan dengan hikmat dunia. Dunia akan mendorong kita untuk mengejar pengakuan, mengejar popularitas, mengejar penghargaan, mengejar uang, mengejar kepuasan, mengejar kenikmatan dunia. Itu yang dunia dorong dengan semua apa yang dunia ini miliki. Semuanya lewat musik, lewat lifestyle, lewat sosial media, dunia akan mendorong kita ke arah sana. Tetapi apa yang diberitakan oleh Paulus adalah Kristus dan salibnya. Dan itu adalah wisdom. Kalau teman-teman sekarang masih usia remaja, masih muda, dan kalian ingin berhasil dalam hidup ini, harus pakai hikmat Allah. Dan hikmat itu berkebalikan dengan yang ada di dunia ini. Dalam kita menjalani hidup, nanti teman-teman sekolah, teman-teman nanti pilih pasangan hidup, teman-teman nanti akhirnya membangun sebuah keluarga, bekerja, jangan pakai cara dunia. Pakai hikmat Allah ini, karena itu adalah kekuatan Allah. Karena salib, Yesus dan salibnya itu kekuatan Allah. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Orang dunia tidak mengenal hikmat salib ini. Mereka tidak, sebab kalau sekiranya, perhatikan ini menarik. Sebab sekiranya kalau mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau mereka mengenal hikmat Allah di dalam salib Yesus itu, gak mungkin waktu itu Yesus disalibkan. Buktinya bahwa mereka menolak Yesus dan mereka menyalibkan Kristus. Jadi ini permainan tingkat tinggi sebetulnya. Waktu manusia berdosa, jauh sebelum dunia dijadikan, Allah Bapa dengan semua hikmatnya telah mengetahui bagaimana cara menolong kita untuk lepas dan menang dari dosa. Yang telah Dia siapkan salah satunya adalah Yesus harus mati di kayu salib. Artinya kalau Allah itu seorang sutradara, Dia buat sebuah alur plot twist yang iblis gak ngerti. Karena sejak awal ada nubuatan di Taman Eden, dari keturunan perempuan ini, dia akan meremukkan kepalamu. Iblis sudah ngerti bahwa dari keturunan Hawa akan ada seorang yang akan meremukkan kuasa iblis. Dan yang dimaksud itu adalah Yesus. Dan sejak dari itu, iblis mencoba menggagalkan lahirnya Yesus. Dari sepanjang sejarah, iblis mencoba menghancurkan generasi manusia. Tetapi Tuhan sanggup menjaga atau preserve, dijaga sebuah generasi sampai lahirnya Yesus. Bahkan orang Yahudi beberapa kali mau dihabisi. Mereka mau dimusnahkan. Tapi gak pernah bisa karena Allah menjaga generasi ini sampai Yesus lahir. Waktu iblis kalah kan. Kemudian diciptakan manusia Adam dan Hawa Taman Eden. Kemudian dia mencoba menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sepertinya iblis menang. Dan waktu Yesus lahir jadi manusia, iblis ngerti ini anak Allah yang kita harus bunuh. Tapi dia gak ngerti bahwa iblis mengira bahwa ketika Yesus mati di kayu salib bahwa usahanya selesai. Dan dia merasa dia menang. Tapi sebetulnya ketika dia membunuh Yesus di kayu salib, itu adalah kekalahannya yang terbesar. Jadi salib itu gak masuk di otak orang dunia. Salib hanya masuk di dalam diri orang percaya yang bisa kita terima. Dan Allah sebagai sang sutradara itu tahu bagaimana menyembunyikan ini. Yesus dan salibnya itu menjadi sebuah misteri. Menjadi sesuatu yang dirahasiakan sampai dinyatakan bahkan iblis gak ngerti sama sekali. Tentang rahasia penyelamatan manusia melalui Yesus Kristus
di atas kayu salib. Maka salib itu sebetulnya teman-teman hikmat bagi kita dan juga itu merupakan kekuatan bagi kita. Kalau teman-teman menjalani kehidupan ini, ambil pilihan sesuai dengan hikmat Allah. Mungkin itu menyakitkan bagi kita. Mungkin seolah-olah seperti sesuatu yang kurang menarik bagi dunia. Tapi ambil jalan itu dan pasti kita mendapat kekuatan dan kemenangan. Memang ada waktu di mana kita harus bersabar seperti Yusuf ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia harus hampir dibunuh kan, kemudian dia dibuang ke Mesir sendirian. Kemudian dia difitnah oleh tuannya. Lalu dia masuk penjara. Kemudian dari situ dia naik jadi penguasa. Itulah jalan Allah. Sama seperti di Filipi pasal yang kedua. Nanti di minggu berikutnya teman-teman akan belajar tentang Allah yang mengosongkan dirinya atau kenosis. Pengosongan diri Allah. Itu yang membuat Yesus Allah jadi manusia. Dia menyamakan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Dia jadi manusia taat sampai mati di kayu salib. Dan karena dia telah merendahkan dirinya begitu rupa, maka setelah itu dia diangkat dan terima kemuliaan. Dia ambil jalan salib. Kalau kita mau terima kemuliaan, tidak ada cara lain teman-teman. Kita harus pilih jalan salib itu sama seperti Yesus. Dan jalan ini, kalau teman-teman baca di Alkitab, itu seperti sudah jadi pola. Karena orang yang mengikut Kristus dan mengikuti kebenarannya, mereka itu akan menderita aniaya. Bukan karena kebodohannya, tetapi karena mengikut Kristus. Setiap tokoh Alkitab. Dan ketika contoh Yusuf, ketika mereka menderita, ketika mereka ada di posisi yang paling bawah, posisinya pasti akan kembali seperti bola ini. Makin dilempar ke bawah, makin tekanannya ke bawah makin tinggi, maka dia akan naik semakin ke atas. Kalau teman-teman mau memperoleh kekuatan dan hikmat Allah, jangan pakai cara dunia. Yang seringkali mungkin merupakan jalan pintas, kenikmatan sesaat, jangan pilih itu. Sama seperti Lot, Abraham memberikan kebebasan buat Lot walaupun Abraham lebih tua. Lot, kamu pilih supaya kita nggak bertengkar terus. Kamu pilih kamu yang mana? Aku sisanya aja. Dia ngalah. Dan setelah Lot pilih, mereka berpisah. Tuhan menunjukkan kepada Abraham semua itu akan jadi milikmu. Maka teman-teman harus mengkalkulasi bukan dengan cara dunia. Gak akan masuk. Apapun, mau pilih pasangan hidup, kamu nanti mau kuliah, mau kerja, berdoa. Biar Tuhan tanamkan dari dalam hidupmu. Mungkin jalannya akan jalan salib atau jalan yang mengalami penderitaan karena kita pengikut Kristus. Tapi ingat, makin ditekan ke bawah, kamu akan naik ke atas. Karena janjinya ketika kita mengalami penderitaan, nanti kamu akan dimuliakan. Jadi prinsipnya akan seperti itu. Ingat waktu ditekan ke bawah biarin aja. Gak usah cari pembelaan, sabar, mengalah. Karena itu adalah cara Tuhan. Nah, selalu bahwa hikmat dunia berkebalikan dengan hikmat kerajaan surga. Apa yang Tuhan ajarkan itu berkebalikan dengan dunia ini. Apa yang dunia ini kejar itu berkebalikan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Apa yang Yesus ajarkan di dunia ini adalah seni melepaskan sesuatu. Dunia ini mendorong kita untuk mendapatkan sesuatu. Kalau Yesus mengajarkan kita, lepaskan itu. Makin kita genggam erat apa yang kita merasa kita punya, maka itu akan semakin sakit di dalam prosesnya. Karena kita mengaku sebagai anak Allah, Tuhan akan memproses kita semua, termasuk kalian semua. Nah, waktu di dalam proses, satu-satunya cara ingat, relakan itu. Apa aja? Soal hak, soal ego, soal harga diri, soal pride, belajar, let it go. Lepaskan aja. Mungkin sakit, mungkin kamu nangis, ya. Sakit waktu itu. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab. Sama seperti Yusuf, dia ditekan ke bawah, tapi ada waktunya akan naik ke atas. Cuma jangan dengan cara kita, gak usah mempromosikan diri. Tuhan yang akan promosikan hidupmu pada waktunya. Tuhan tahu waktunya. Jadi jangan terpancing dengan sense dari dunia ini. Apa itu? Kebencian, pembalasan, iri hati, kedengkian, marah. Apa yang Yesus ajarkan? Kasih, kesabaran, memberkati musuh kita. Jangan bermain di level dunia karena kita anak-anak Allah. Jangan bermain di level dunia karena kita anak-anak Allah. Jangan bermain dengan cara yang sama.
Kalau musuh kita membenci kita dalam tanda petik ya, teman kita membenci kita, jangan membenci mereka. Jangan bermain di level yang sama. Main di arena pertandingan di mana kita diciptakan, dilahirbarukan sebagai anak Allah. Kalau kita anak Allah, jangan bermain dengan cara dunia, kita pasti kalah. Itu bukan habitat kita, itu bukan cara kita. Kalau kita tahu kita salah, kita sadar, Roh Kudus mengingatkan kita, segera bertobat dan mengubah cara kita. Di dalam sejarah Olimpiade ada seorang atlet renang yang sangat terkenal namanya Michael Phelps. Dia memperoleh medali dan kemenangan salah satu yang terbanyak di sejarah Olimpiade. Dia adalah atlet renang dari Amerika. Nah sementara ada seorang yang lain namanya El Guarouch dari Maroko. Dia seorang pelari jarak menengah. Michael Phelps, dia punya postur yang ideal sebagai seorang perenang. El Guarouch juga punya postur yang ideal untuk jadi seorang pelari. Nah menariknya adalah tinggi panjang kaki mereka dari pinggang ke bawah itu sama. Tapi tingginya beda, total tingginya ya. Michael Phelps bisa sekitar 190 cm, sedangkan pelari Maroko ini jarak menengah tingginya 172. Michael Phelps 190. Nah, tapi kakinya sama. Apa yang membedakan? Panjang tubuhnya. Bagi seorang perenang Michael Phelps, dia punya tinggi badan atau tubuhnya ini pinggang ke atas lebih pendek ya, dari si pelari Maroko. Sedangkan kakinya pelari Maroko ini panjang, tubuhnya pendek, berat badannya lebih ringan. Cocok sebagai seorang pelari. Sedangkan si Michael Phelps, dia cocok secara genetis, dia cocok ambil arena berenang. Dilatih, dia giat, dia punya pelatih, dan jadi salah seorang atlet terbaik dalam sejarah dunia Olimpiade. El Guerro juga sama. Tapi seandainya kalau mereka dibalik, Michael Phelps ke lari jarak menengah, El Guerro ke lomba renang, maka mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Atau sulit membayangkan bahwa mereka memenangkan medali-medali dan memenangkan kejuaraan dunia. Michael Phelps tahu di mana arena dia bertanding, yaitu di lomba renang. El Guerro tahu di mana strength atau kekuatannya, yaitu di lari jarak menengah. Nggak usah jadi atlet renang. Jadi gini teman-teman, genetik itu sebetulnya secara genetis teman-teman itu sudah dikaruniai sesuatu di mana kamu bisa bertanding di arenamu. Nah, minta Tuhan atau Roh Kudus mengarahkan hidupmu untuk bisa mengenali sebuah area di mana kamu bisa punya strength dari secara genetis itu mendukung, secara lingkungan mendukung, dan kamu tinggal mengembangkannya. Mungkin kamu gak akan seperti Messi atau Ronaldo di dunia sepak bola. Tapi setiap kita punya arena di mana kita bisa bertanding. Michael Phelps tahu dia harus bermain di arena renang. El Guerro tahu dia harus bermain di lari jarak menengah karena semuanya mendukung buat mereka. Nah perhatikan ini, kita harus bermain di arena strength kita. Kita harus bermain di area strength kita. Sebagai anak Allah, belajar ngalah, belajar sabar, jangan terpancing emosi, itu nomor 1. Self control, pengendalian diri. Tentu Roh Kudus yang membantu kita. Dalam menghadapi apapun, nomor 1 jangan kepancing emosi. Gak usah kepancing dengan dunia ini. Waktu kamu dipancing untuk membalas, jangan lakukan. Waktu kamu dipancing untuk melakukan sesuatu yang di luar kebenaran Allah, jangan lakukan. Meskipun sepertinya kita mendapatkan pihak sebagai pihak yang dirugikan. Tapi jangan pilih itu. Kita harus bermain di arena anak Allah bermain. Mencontoh Yesus bagaimana cara dia hidup. Memang sepertinya waktu Yesus hidup di dunia, dia jadi seseorang yang kalah. Karena dia mati di kayu salib. Tetapi itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi. Jadi sekarang ketika teman-teman mungkin sebagian di antara kalian yang sedang mengalami sebuah struggle atau pergumulan kehidupan, mungkin gak ada seorang pun yang tahu atau sedikit orang yang tahu, masuklah dalam kesendirianmu, kekuatanmu di dalam Tuhan. Gak usah kepancing untuk balas apapun. Jangan kepancing untuk emosi. Jangan terpancing untuk melakukan yang sama dengan cara dunia. Bermain dengan cara yang berbeda. Supaya kita menerima kemenangan. Karena salib itu akhirnya menjanjikan kita kemenangan. Tapi dengan cara Allah. Jangan terpancing untuk melakukan itu. Bermain di areamu. Jangan biarkan dunia
memancing kita untuk keluar dari jalur kita sebagai anak Allah. Dan cara dunia selalu memancing kita untuk itu. Ketidakjujuran, kemarahan, iri hati, kedengkian, kecemburuan yang berlebihan. Jangan bermain di area itu. Supaya teman-teman bisa belajar mengikuti jalan Allah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Pada waktunya Dia akan membuktikan bahwa apa yang kita pilih itu benar dan apa yang Dia firmankan itu benar. Dan kita akan terima kemuliaan di dalam Dia. Kolose 2 ayat 14 dan 15. Kolose 2 ayat 14. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi dengan mati di kayu salib, Yesus telah menghapuskan surat hutang dosa kita. Supaya apa? Ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, siapa ini? Iblis dan penguasa-penguasa roh-roh jahat, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Melalui jalan salib justru Yesus diangkat tinggi dan Dia terima kemuliaan. Di luar pemikiran iblis sendiri. Kalau kita mau menang melawan dunia ini dan dunia ini di bawah kuasa si jahat, maka kita jangan bermain seperti dunia ini bermain. Pasti kita kalah karena di dalam kita ada Roh Kudus. Hidup kita kacau dan kita lupa, bingung, confused dengan diri kita, dan banyak mengalami kekalahan karena kita bermain di area yang salah. Ikutlah cara Tuhan, ikuti cara Roh Kudus, belajar ngalah, belajar sabar, belajar mengasihi. Saya tahu bahwa kita terbatas, tapi kalau kita minta pertolongan dari Roh Kudus dan firman, maka Roh Tuhan akan menolong kita. Dan cara yang terbaik di 1 Korintus 2 tadi dituliskan sebetulnya, hanya Roh Kudus yang mengerti hikmat di dalam diri Allah. Hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Praktikalnya begini. Teman-teman kalau menghadapi apapun, sekalipun kalian masih muda ya. Mungkin yang punya orang tua berkecukupan, bersyukurlah. Yang punya orang tua terbatas, itu kesempatan teman-teman untuk bisa belajar mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus itu Dia melakukan sebuah searching, ya, mencari sesuatu dalam diri Allah. Siapa yang mengetahui pikiran Allah kalau bukan Roh Allah? Itu kata 1 Korintus 2. Maka satu-satunya pribadi yang bisa menyatakan rahasia atau hikmat Allah adalah Roh Kudus sendiri. Maka dalam banyak hal ketika kita akan membuat keputusan setiap hari, membuat keputusan atau pilihan, belajar mengandalkan Roh Kudus dalam hati kita. Karena hanya Dia yang bisa menyatakannya. Kalau belum yakin, tunggu dulu. Apapun itu, milih pasangan hidup, teman-teman harus tunggu dulu. Supaya Roh Kudus menyatakannya. Berdoa, minta Tuhan tunjukkan. Yang mana, yang ini bukan. Udah waktunya belum. Dalam hal apapun, pakai uang misalnya. Pakai uang gini, ini bukan soal hukum Taurat. Tapi teman-teman bisa bijak gitu, dalam menentukan setiap keputusan oleh pertolongan Roh Kudus. Waktu menghadapi konflik dalam pertemanan, di dalam keluarga, pilih jalan salib itu. Karena itu hikmat, kekuatan, dan akan memberi kemenangan. Jangan kepancing dengan cara dunia. Belajar diem. Kalau lagi emosi, diem, tutup mulut. Gak usah bales, diem dulu. Cari Tuhan. Menyendiri saat teduhmu, cari Tuhan. Berdoa. Itu cara yang terbaik. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam salibnya itu. Dan di dalam janji itu, di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tolong tampilkan ayat yang terakhir. Balik lagi 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebetulnya konteks ayat ini terkait dengan ayat yang tadi kita baca. Apa yang sebetulnya yang disediakan Allah, yang gak pernah timbul dalam pikiran kita, yang gak pernah timbul dalam hati manusia, bahkan yang tidak pernah timbul dalam pikiran iblis sekalipun. Allah jauh lebih cerdik dari di atas semuanya dengan hikmatnya. Apa yang disediakan itu adalah Yesus dan salibnya. Dan di dalam penebusan Yesus itu terdapat semua janji Allah untuk kita orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ambil pilihan jalan salib, mengikut Yesus, belajar bersabar, bertekun di dalam penderitaan, belajar ngalah,
Nanti Tuhan akan tunjukkan sesuatu dalam hidupmu yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ada berkat di sana, ada janji di sana, ada kemuliaan Tuhan di sana. Dan Tuhan semua janjikan buat kita. Kita siapkan perjamuan kita. Siapkan roti dan anggur kita. Yang sudah siap bisa berdiri. Sambil siapkan roti dan anggurnya masing-masing. Teman-teman perhatikan di sini. Tuhan bisa memakai justru favoritnya Tuhan adalah orang-orang yang kecil, terbatas, tidak dianggap oleh dunia ini. Supaya apa? Supaya kuasa Allah itu nyata. Seperti contoh kisah Gideon kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Gideon dipakai untuk memerangi orang Midian. Dia pimpin bangsa Israel. Dari 32.000 pasukan, Tuhan bilang kebanyakan. Lalu Gideon bilang, yang takut boleh pulang. Dari 32.000 yang pulang, 22.000 sisa berapa? 10.000. Belajar matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Sisa 10.000. Ini matematikanya Tuhan. 10.000 jadi berkurang 22.000, Tuhan bilang sisa 10.000, dia bilang masih kebanyakan. Kurangi lagi, suruh mereka minum air, nanti akan terbagi 2 kelompok. Yang minum seperti anjing atau yang pakai tangan, dia berlutut pakai tangan minum air. Nah itu yang nanti aku pilih. Yang dia pilih akhirnya, pilih yang 300 orang itu. Dari 32.000 jadi 300 orang. Kenapa Tuhan sampai potong sekian puluh ribu, sisa 300 saja? Karena Tuhan bilang gini, jangan sampai nanti orang Israel sombong. Dikira menang karena caranya sendiri. Selalu Tuhan begitu. Apa yang mau dihabisi dalam hidup kita adalah kesombongan kita, kemampuan kita, kemerasa bisaan kita. Itu yang mau dia tekan dalam hidup kita. Waktu kita merendah di hadapan Tuhan sama seperti Paulus berkata, saat aku lemah maka aku kuat karena kasih karuniamu cukup bagiku. Kapan kasih karunia Allah berlimpah buat kita? Saat kita merendahkan diri, mengangkat tangan kita dan kita berkata, Tuhan aku gak bisa tanpa Engkau. Maka di saat itu kuasa Tuhan akan ngalir dalam hidup kita. Itulah kuasa Allah. Dan waktu kita pilih jalan salib, seringkali kita ada di minoritas. Bahkan di kalangan orang Kristen. Enggak semua orang Kristen dewasa. Tapi saya berdoa supaya kalian meskipun masih muda, dewasa, mature. Dewasa itu artinya mampu mengambil sebuah tanggung jawab. Dewasa dalam pilihanmu. Gak semua orang Kristen dewasa, bahkan kalian bisa dibully oleh temanmu yang Kristen. Karena mereka belum dewasa. Dan kalian akan jadi minoritas. The last, the lost and the least. Orang yang terakhir, orang yang terpinggirkan. Tapi itu bagus. Waktu di posisi itu, menyerah di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Dan kamu akan lihat sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Gak usah benci mereka, gak usah salahkan siapapun. Diam, terima, lepaskan aja. Dan biarkan Tuhan bekerja. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Kami percaya salibmu adalah kekuatan buat kami. Kami mau hidup dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Kalau kami direndahkan hari ini, kami dikucilkan, kami menjadi minoritas, kami menjadi yang terkecil. Kami akui di hadapan Tuhan dan kami percaya di dalam Yesus Kristus. Kekuatanmu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Engkau mengorbankan dirimu, Engkau mati buat kami, tubuhmu terpecah, supaya kami memperoleh kehidupan dan keselamatan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan. Angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih buat darah Yesus yang tercurah buat kehidupan kami. Dan saat ini kami mau percaya dan kami mau terima kuasa penebusan darah Yesus dalam hidup kami. Kami mau percaya dengan iman kami percaya dan kami terima. Dan kami percaya kuasa penebusan darah Yesus jadi bagian dalam hidup kami. Darahmu ini akan jadi tanda yang menyelamatkan hidup kami.
meluputkan kami dari maut, dari setiap kecelakaan, dari setiap hal yang jahat, dari setiap teror dan ancaman, dari setiap penyakit dan virus yang menular, dari setiap hal yang jahat yang ada di dunia ini. Dan di dalam penebusan Yesus Kristus, kami terima semua janji dan berkat Allah di dalam Kristus Yesus. Bukan kacauan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum. Mari semua arahkan hati kita berdoa. Terima kasih buat semua anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya salib Kristus adalah hikmat dan kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, pada sore hari ini, dimanapun mereka mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, biar ada kekuatan Tuhan, ada damai, ada peace, ada shalom dalam hati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Semua kita yang percaya berkata, amin. God bless you.